Kekuatan pikiran ratusan juta makhluk hidup adalah modalnya. Oleh karena itu, ia bisa saja menggunakan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk sepenuhnya menyingkirkan ketiga dewa Zeus ini, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memberi lawan-lawannya kesempatan, sehingga jarak antara mereka dan kelompok Ibel Bulan semakin lebar. Ini juga memiliki kerugian, yaitu jika sesuatu terjadi pada Long Xing, akan lebih sulit bagi Li Tianming untuk menyelamatkannya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebelum Li Tianming melihat kedua dewa bintang fantasi itu, dewa moralitas dan dewa Zeus wanita telah muncul di hadapannya. Tubuh mereka diselimuti petir keemasan, membentuk badai petir, mengejar mereka semakin cepat. Mereka tidak memiliki mata langit dunia, dan mereka hanya mengandalkan Li Tianming untuk memberi mereka kesempatan bertahan. Hampir sampai, Li Tianming menggertakkan giginya dan memanggil semua binatang pendampingnya, matanya menyala dengan cahaya hitam keemasan. Hati-hati, Wei Sheng Moran memperingatkan. Baiklah, tunggu. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga Li Tianming terus bergerak maju, tetapi dia melompat keluar dari mobil di tengah jalan, dan tubuhnya yang setinggi 60 meter tiba-tiba menghilang ke dalam gelombang bintang dan bulan yang mengamuk. Ledakan. Di belakangnya, puluhan juta aura pedang bintang dan bulan mengembun membentuk pusaran lautan pedang. Dan dia berada di tengah-tengah lautan pedang pusaran itu, dengan guntur bergemuruh di tangan kirinya, amarah membara di tangan kanannya, kaki kirinya ditutupi bunga, kaki kanannya ditutupi sisik naga, dan asap putih keluar dari kepalanya. Ledakan. Di sisi lain, debu perak yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan miliaran serangga, bercampur dengan energi pedang bintang dan bulan. Adegan ini sangat keren. Ini adalah momen terkuat dalam sejarah lagi. Pikiran ratusan juta makhluk hidup mendidih. Keturunan Yan dan Huang di tiga dunia semua tahu bahwa dia akan menantang penguasa bintang. Bukankah ini hanya memberi Li Tianming kekuatan untuk mati? Ditambah dengan dukungan super dari Star Moon Guardian Barrier, dampak visual dari penampilannya benar-benar mengejutkan ketiga lawan yang berhasil menyusulnya. 60 meter. Dua penguasa bintang bayi berkepala besar tiba-tiba muncul di depan Li Tianming, dan mata bulat besar mereka menyipit membentuk garis. Sangat kuat Qiu Yuan tidak terlalu mengenal Li Tianming. Yang lebih ia takuti adalah kombinasi puluhan juta aura pedang bintang bulan dan lautan serangga perak di belakang Li Tianming. Dia merayu kita. Ini jebakan. Mundur. Setelah Tong selesai berbicara, kedua anggota klan Dewa Huantian berbalik dan pergi tanpa meminta pendapat Qiu Yuan. Tidak. Hanya mundur setelah mengejar sekian lama Qiu Yuan tertegun. Mereka adalah Zeus tingkat kedua. Ini konyol. Yang lebih menggelikan lagi adalah ketika Li Tianming mendengar mereka akan mundur, dia malah datang untuk membasmi mereka. Ledakan. Puluhan juta aura pedang bintang bulan dan lautan serangga perak yang tak berujung tiba-tiba menerkam mereka, berubah menjadi gelombang dan menelan tiga benda bintang berbentuk manusia. Qiu Yuan sangat marah. Kalau kamu tidak melawan, aku yang akan melawan. Iya. Dewi Moralitas dan para hantu perempuan, menggeram dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuh manusianya berubah drastis sesaat kemudian. Bang bang bang. Saat tubuhnya mengembang, ledakan terus terdengar, seolah-olah nebula sedang retak. Dalam sekejap, ia berubah dari sosok Zeus perempuan yang cantik menjadi kepala banteng bintang raksasa, dengan cahaya keemasan yang memancar di sekujur tubuhnya, dan guntur keemasan yang tak berujung melingkupinya. Setiap partikel neutron di tubuhnya memancarkan cahaya listrik. Li Tianming. Saya tercengang. Si cantik berubah menjadi si buruk rupa. Binatang Zouji. Segera setelah itu, pupil mata Li Tianming mengecil, karena dia melihat lebih dari 20 totem berwajah binatang muncul di tubuh Zeus perempuan. Dan kekuatannya memang lebih dari 20 kali lebih dahsyat dari manusia Beastmaster dan praktisi spiritual. Tubuh binatang manusia juga memiliki struktur kekuatan multidimensi dari binatang pamungkas. Apakah ini dewa yang moral? Sistem seperti ini benar-benar berbeda dari klan dewa perang lainnya yang mengandalkan roda neraka untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun klan dewa perang sangat ganas, Li Tianming melirik Minotaur cantik nan ganas bagaikan kilat emas ini, dan dia pun tampak sangat kuat. Itu setara dengan gabungan dewa matahari terbenam dan semua binatang. Bukankah ini berarti tidak ada kelemahan? Dalam sekejap, Minotaur yang tampak seperti bintang emas muncul di hadapan Li Tianming. Tinju emas yang lebih besar dari kepala Li Tianming tiba-tiba menghantam ke depan, dan puluhan ribu guntur emas setebal pinggang meledak di tinjunya. Ledakan. Li Tianming menggunakan 3 bakat alam Hongmeng untuk melawan, tetapi malah diledakkan ke langit oleh kekuatan besar ini, menyebabkan darahnya mendidih. Untungnya, Miao Miao ada di sana, dan kekuatan guntur lawan tidak dapat melukai Li Tianming.
Jenderal, teriak Minotaur, menggenggam kapak langit 9 bintang tingkat menengah tingkat kaisar di kedua tangannya. Ia sekali lagi berubah menjadi kilat dan guntur keemasan, menerobos gelombang amarah bintang dan bulan, dan menyerang Li Tianming untuk membasminya. Setelah dia bertarung seperti ini, kedua fantasi Star-Lord tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka saling memandang dan langsung membuat keputusan. Ledakan. Semua dewa hantu mereka diaktifkan untuk menekan musuh. Dewa hantu catur Dao Agung Langit dan Bumi. Li Tianming sudah menanyakannya. Dibandingkan dengan dewa hantu air, Mars, dan Ki anak-anak mereka, dewa hantu Ki Langit, Bumi, dan Dao besar ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Inilah catur dengan cara yang hebat. Ledakan-ledakan-ledakan. Masing-masing dari mereka mengendalikan 16 buah catur, satu sisi berwarna merah dan sisi lainnya berwarna hitam. Jenderal, komandan, prajurit, gajah, kanselir, kereta perang, kuda, meriam, prajurit, pion. Satu persatu, bidak catur tiba-tiba berevolusi menjadi raksasa seperti batu, kuda raksasa, gajah raksasa, dan sebagainya. Berbagai perubahan astrologi mengandung kekuatan ilahi yang berbeda-beda. Sekali lihat saja, dunia yang terus berubah. Membasmi. Di tangan Tong, dia mengeluarkan 10 pedang misterius prajurit surgawi. Pita merah tua muncul di tangan Nasi. Saat ia menari, artefak Tianyuan berubah tanpa henti. Kemanapun cahaya dan bayangan berlalu, bahkan pelindung bintang dan bulan pun tampak menghilang. Li Tianming terperangkap dalam dunia yang berdarah. Inilah langit fantasi 8 angin. Penguasa bintang ilusi dan Qiu Yuan melancarkan serangkaian metode yang langsung ganas dan brutal. 3 tubuh bintang berbentuk manusia mengepung Li Tianming. Jika mereka tidak menyerang, tidak apa-apa, tetapi begitu mereka menyerang, mereka akan membasminya dengan brutal. Keren. Tapi ini kan kampung halamanku. Li Tianming diserang secara gila-gilaan oleh Minotaur dan tampak kehabisan napas, tetapi dia sendiri tidak terluka. Pada saat ini, serangan balik dimulai. Ledakan. Puluhan juta aura pedang bintang dan bulan berjadewa dengan dahsyat dari langit, menindas dewa hantu permainan catur langit dan bumi bak dewa hantu. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya membombardir tanpa henti, dan suara tajam meletus. Begitu kedua penguasa bintang kekanak-kanakan itu mencapai sisi Li Tianming, debu perak yang tak terhitung jumlahnya melemparkan penjara kehidupan abadi 5 elemen untuk sementara menjatuhkan mereka. Li Tianming berani melawan 2 orang sekaligus, dan penjara kehidupan abadi 5 elemen yang Yin Chen tidak dapat dibasmi dengan cepat adalah trik yang hebat. Setelah 2 gerakan berturut-turut ini, satu-satunya yang tersisa di depannya adalah para dewa moral. Apakah kamu begitu keren? Li Tianming tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata hitam dan emasnya menyala-nyala karena marah. Berdengung, dia mengulurkan tangannya dan menjabatnya, lalu rantai langit terbakar Tai Huang yang melilit dewa hantu itu tiba-tiba meledak. Cambuk matahari terbenam dari 9 langit dan 10 bumi. Nikmati bulan di Bima Sakti. Rantai langit terbakar Tai Huang berbentuk seperti ribuan bintang di langit, dan sungai bintang yang luas mengalir melalui langit berbintang. Sungai itu langsung melilit Minotaur dan menariknya tiba-tiba. Berdengung, Li Tianming melepaskan rantai surga terbakar Tai Huang, dan saat berikutnya, dia sudah berada di depan Qiu Yuan. Aku akan melakukannya. Jiwa Baiye bergejolak, dan dia menyerbu kepala para dewa moral terlebih dahulu. Anda, Minotaur listrik emas tertegun sejenak, dan Li Tianming membuka 4 gerbang bintang dan membasminya dengan kedua pedang. Ledakan. Di bawah pedang ganda, Minotaur langsung terpecah menjadi 3 bagian. Bagi Zeus, terpotong menjadi 3 bagian hanyalah cedera ringan. Yang benar-benar fatal adalah ilusi Baiye, yang telah diperkuat oleh ratusan juta makhluk hidup, dan kekuatan membasmi berikutnya dari simulasi kesadaran ilahi 30 kali lipat milik Li Tianming. Ledakan-ledakan-ledakan. Ying Huo dan Miao Miao berada dalam jarak dekat, dan kekuatan magis guntur dan api mereka bercampur dan meledak di dalam tubuh Qiu Yuan yang tersisa. Api penyucian 1 Yuan membentuk ribuan teratai api yang meledak seketika, dan kekuatan penghancur kelas dunia menerjang. Sepertiga tubuh lawan langsung meledak, berubah menjadi asap dan bintang-bintang di langit. Pada saat yang sama, Miao Miao membentuk guntur hitam dan putih yang terjerat dalam guntur kekacauan Yin Yang, yang meledak dan juga menghancurkan separuh tubuh Qiu Yuan. Dari dekat, dengan pendekatan bercabang 2, Zeus bagaikan kembang api, yang terus-menerus meledak. Apa-apaan kamu? Minotaur petir emas itu tidak hanya tidak mati, tetapi juga terlepas. Saat itu, hanya separuh tubuh dan separuh tanduknya yang tersisa. Kapak langit 9 bintang masih di tangannya, berkilauan dengan cahaya bintang.
Energi kosmik tingkat kaisar membentuk 9 jenis kekuatan penghancur petir yang bercampur di dalamnya. Aku hanya seseorang yang akan mengirimmu ke barat. Li Tianming mengendalikan pedang Ki Bintang Bulan, dan 50 juta pedang galaksi membombardir manusia, kuda, dan gajah dewa hantu catur surga dan bumi berulang kali. Ledakan-ledakan-ledakan. Melihat lautan serangga perak yang telah lama dibelah Yin Chen akan runtuh, Li Tianming hanya bisa bertarung dengan cepat dan tegas bahkan jika dia memanfaatkan penghalang. Melanjutkan. Ledakan. Dewa Zeus berkepala banteng yang berwujud petir emas merasakan niat membasminya, dan saat tubuhnya masih dihancurkan oleh kesadaran dan kekuatan magis Li Tianming, keganasannya sebagai hantu benar-benar bangkit, seolah-olah dia telah bertempur dalam pertempuran yang putus asa. Ledakan-ledakan-ledakan. Ia menundukkan kepalanya sedikit, dan kekuatan Dewa Petir meledak di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya yang sepanjang 200 meter berubah menjadi kilatan petir keemasan yang melesat, langsung merobek gelombang bintang dan bulan yang mengamuk, lalu menerjang Li Tianming. Inilah kekuatan ajaibnya penjara guntur dan petir. Dengan ledakan ini, dunia di hadapan Li Tianming sudah menjadi lautan petir emas. Ledakan. Saat melepaskan kekuatan magis penghancur penjara guntur, Qiu Yuan mengangkat kapak langit bintang 9 dengan satu lengannya yang kuat dan mengayunkannya dengan marah. Tebasan ledakan bintang petir. Kemanapun kapak raksasa itu lewat, bintang-bintang petir keemasan meledak menjadi untaian. Pria itu dan kapak raksasa itu hampir menyatu. Dikombinasikan dengan kekuatan magis penjara guntur, bisa dibilang itu membentuk serangan balik yang mematikan sebelum kematian. Kalau saja kekuatan suci itu menghantam tanah istana suci bintang bulan di bawah, kekuatan penghancurnya pasti hampir setara dengan ledakan esensi naga ekstrim 10.000. Namun, dari segi sarana, masih Li Tianming. Menghadapi serangan putus asa ini, Li Tianming sangat acuh tak acuh. Kau terluka parah. Siapa yang mau menerima pukulan terakhirmu? Ia menyerahkan tubuhnya kepada Miao Miao tanpa melakukan apapun. Miao Miao terus-menerus menggunakan petir 5 arah, berganti posisi dan mundur. Di saat yang sama, tepat ketika Li Tianming baru saja menghindar, sebuah bola hitam keemasan raksasa tiba-tiba menghantamnya dari belakang. Inilah esensi naga Wanji yang dirilis oleh Kaisar 9 Naga. Ledakan. Bola hitam keemasan dari kekuatan sumber bintang meledak dengan ledakan keras, membentuk gelombang cahaya yang dahsyat dan menciptakan pusaran hitam keemasan di dalam penghalang pelindung bintang bulan. Situs pemakaman Kaisar 9 Naga jelas ada, jadi mengapa tidak digunakan? Ini adalah medan perang Li Tianming, dia menggunakan segalanya. Qiu Yuan melawan sebelum mati dan berhadapan langsung dengan Wan Jilong Yuan. Dia menerjang maju dengan sangat ganas, dan meskipun sempat menghindar di tengah jalan, dia tetap terhempas oleh ledakan Wan Jilong Yuan. Tubuhnya yang sudah setengah hancur, meledak lagi. Yang terpenting adalah usahanya yang nekat itu berhasil digagalkan begitu saja. Dengan baik, mata Qiu Yuan yang tersisa bergetar hebat, dan ia segera berteriak dengan suara sekeras guntur, hentikan tembakan. Aku tidak dendam padamu. Aku bisa pergi sekarang, dan aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Sudah terlambat. Pada saat berikutnya, pedang besar berwarna emas dan hitam tiba-tiba jatuh dari langit, menusuk kepala Qiu Yuan, dan langsung menembus tubuhnya. Mata Qiu Yuan melebar, lalu ia meledak. Semua partikel neutron di tubuhnya akhirnya hancur, dan meledak menjadi kembang api yang pecah. Ledakan-ledakan-ledakan. Setelah partikel neutron yang tak terhitung jumlahnya yang melilit guntur emas hancur, mereka dengan cepat berkumpul kembali dan membentuk Zeus Origin dengan diameter 20 meter. Benda itu benar-benar rusak parah dan muncul di hadapan Li Tianming. Nak, kau salah melaporkan kekuatan tempurnya dan menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Qiu Yuan meraung, tetapi ditendang oleh Li Tianming dan terlempar menuju pemakaman Kaisar 9 Naga. Asal-usul Dewa Zeus yang lain diperoleh. Jika Anda tidak dapat membasminya untuk saat ini, tidak perlu membasminya secara langsung. Keren banget bisa melawan Dewa Alam Semesta dengan tubuh di alam evolusi. Li Tianming merasa senang, tetapi ia juga tahu betul bahwa ini adalah hasil dari 10 miliar makhluk hidup yang bertarung berdampingan dengannya. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, ia paling tinggi berada di alam evolusi ke-9, dan mustahil baginya untuk melawan Dewa Alam Semesta. Lagi pula, menangkap Qiu Yuan tidak akan menyelamatkan siapapun. Ledakan-ledakan-ledakan. Tepat pada saat berikutnya, kedua Phantom Star Lord telah menghancurkan semua debu perak, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan dewa-dewa pantom mereka untuk menghancurkan sementara 50 juta Star Moon Sword Aura dari Star Moon Divine Palace. Kekuatan membasmi Star Lord terbukti. Li Tianming agak terkejut, tetapi setelah kedua anak berkepala besar itu melarikan diri,
mereka melihat Qiu Yuan dipukuli ke asal-usul Dewa Alam Semesta pada pandangan pertama, dan mereka bahkan lebih ketakutan dan gemetar liar di dalam hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Iguk-guk, ayo pergi, temui Ibel Bulan, kata Tong segera. Mereka punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin pergi, tetapi Qiu Yuan lah yang bersikeras melawan Li Tianming. Sekarang, mereka bahkan semakin kehilangan keinginan untuk bertarung. Pertanyaannya, bisakah kita pergi? Mata hitam keemasan Li Tianming telah lama terkunci pada mereka. Berhenti. Kalian berdua anak besar, kenapa tidak cepat naik dan menjilati kakiku? Bai Ye muncul dari atas kepala Li Tianming, menyeringai dan tampak sangat arogan. Mata bulat anak itu menyipit. Keduanya jelas berasal dari generasi Gou. Karena Bai Ye begitu arogan, mereka berlari lebih cepat lagi. Mereka menggunakan kuil ilusi untuk memberikan dukungan dari belakang, dan pada saat yang sama menggunakan batu komunikasi untuk melaporkan apa yang terjadi di pihak Ibel Bulan. Mereka pergi dengan tekad yang kuat. Tentu saja Li Tianming tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ledakan. Sejumlah besar aura pedang bintang dan bulan yang baru terbentuk tiba-tiba menghalangi jalan kedua penguasa bintang fantasi. Jiwa bisa pergi, tapi kehidupan tetap ada. Li Tianming mencibir, lalu mengganti tangannya dengan rantai langit terbakar Tai Huang. Pedang ilahi era 10 arahnya, Dewa Hantu, menggunakan penjara pedang Dewa Leluhur 4 arah untuk membentuk kekuatan Dewa Leluhur 4 arah, seperti api, es, pikiran jahat, del, dan terbang ribuan mil dalam sekejap. Cambuk matahari terbenam dari 9 langit dan 10 bumi. Rantai itu melesat keluar, seperti 9 lapisan langit dan bumi yang bergulung ke arah 2 dewa bintang fantasi, dan segera menerobos prajurit bersisi 5 di dewa fantasi lawan, berubah menjadi 9 galaksi yang membakar, melilit leher anak itu. Kembali, ia bahkan dapat mencapai bulan dan menarik bintang-bintang kembali dari Bima Sakti, jadi berapa lagi yang dapat ia lakukan untuk menarik kembali Dewa Zeus? Sambil menahan lawannya dengan gerakan ini, Li Tianming juga memanfaatkan momentum untuk mengejarnya, dan dengan bantuan energi pedang bintang bulan, dia bergegas ke depan Nazi. Ketika pihak lain melihatnya, dia tahu dia tidak bisa pergi. Pasangan itu saling berpandangan, wajah mereka berubah garang, dan mereka segera berbalik dan menyerang Li Tianming. Pada saat ini, Li Tianming juga merasakan dari penghalang penjaga bintang bulan bahwa setelah trio setan bulan mendengar bahwa Li Tianming telah melukai Qiu Yuan dengan parah, mereka langsung menyerah mengejar Long Xing dan berbalik untuk datang ke arah Li Tianming. Jelas, mereka menyadari lebih jelas bahwa Li Tianming lebih pantas mati. Oleh karena itu, instruksi mereka kepada Phantom Star Lord pastilah untuk menjerat Li Tianming sebisa mungkin, melindungi diri mereka dari cedera, dan lebih baik lagi mengawetkan sebagian daging dan darah Li Tianming. Mau menahanku? Li Tianming segera memahami pikiran kekanak-kanakan ini. Mereka beradaptasi dengan cepat dan mudah. Sekarang, jika Li Tianming tidak meninggalkan mereka, kemungkinan besar dia akan dikelilingi oleh orang-orang dari kelompok setan bulan, dan kemudian dia akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Jadi selanjutnya, waktu adalah hal terpenting. Li Tianming memperhitungkan waktu dengan baik dan telah menciptakan celah besar antara dirinya dan kelompok setan bulan. Taruhan selanjutnya adalah apakah ia bisa membasmi mereka lebih cepat atau pihak lain bisa lolos lebih cepat. Apa kau lupa kalau aku masih bisa menggunakan penghalang pelindung bintang dan bulan untuk menghalangi kemajuan mereka? Haha. Li Tianming mencibir dalam hatinya. Untuk sesaat, energi pedang bintang bulan turun lagi di depan Yue Mo dan yang lainnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menekan di depan Yue Mo, Mo Tu, dan Yuan Xi. Adegan ini sekali lagi membuktikan bahwa keputusan mereka untuk berani memasuki penghalang penjaga bintang bulan dan bertarung dengan Li Tianming adalah keputusan yang paling salah. Membasmi, Tong dan Zi saling berpandangan, mata mereka menunjukkan tekad untuk mati. Mereka mengertakkan gigi, satu memegang 10 pedang misterius prajurit surgawi dan yang lainnya memegang 8 ling angin langit ilusi, lalu mengepung dan membasmi Li Tianming. Ledakan. 2 papan catur dewa-dewa hantu langit dan bumi datang untuk menekan dari kiri dan kanan. Para prajurit, jenderal, kereta perang, kuda, dan meriam semuanya berbeda. Mereka memadat dan berubah menjadi entitas setinggi sekitar 10 meter, dan semuanya bersenjata. Satu dewa hantu bagaikan legiun. Bang bang bang. Di bawah tabrakan terus-menerus, alam Hongmeng 3 elemen Li Tianming meledak lagi, dan Tong Zi menggunakan Phantom Sky 8 Windlings untuk menahan Li Tianming, sementara yang lain menggunakan 10 pedang misterius prajurit surgawi untuk bekerja sama dengan Dewa Hantu untuk menyerang secara langsung. Mati. Kedua anggota klan Dewa Fantasi ini tidak dapat menahan rasa benci setelah putra mereka meninggal, jadi tindakan mereka sungguh kejam. Mati.
Li Tianming tidak memiliki asal-usul dewa alam semesta, jadi memang jauh lebih mudah bagi mereka untuk membasminya. Pengepungan keduanya, ditambah dengan niat membasmi sang dewa hantu, secara langsung memberinya banyak masalah. Tubuhnya bahkan hancur oleh tekanan sang dewa hantu. Berdengung, Li Tianming mengulurkan tangannya dan menarik, dan kekuatan yang merangkul bulan 9 langit galaksi meledak terus-menerus, mendorong anak itu menjauh. Detik berikutnya, Li Tianming langsung melepaskan rantai langit terbakar Tai Huang dan memegang pedang Dong Huang dengan kedua tangan. Pedang ilahi era 10 arah kembali dan semuanya berkumpul di pedang Dong Huang. Buka gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Pedang Dong Huang terangkat, dan gerbang bintang bersinar terbuka di pedang. Bintang neraka berlapis 9, 49 bintang Dayan. Bintang wanita misterius 9 langit. Mimpi besar kelahiran kembali. Hingga gerbang bintang 8 warna kelima lahir di ujung pedang. Gerbang bintang itu bagaikan menara yang tinggi. Setelah dibuka, dunia sumber bintang yang tampak seperti pagoda 8 lantai pun muncul. 8 bintang Buddha, satu pedang membuka formasi pedang 5 bintang. Satu-satunya orang di depannya adalah Phantom Star Lord Tong. Formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Mata Tong terbelalak lebar, dan 10 pedang surgawi yang mendalam di tangannya bergetar. Ledakan, Li Tianming tidak berkata apa-apa dan menebas dengan pedangnya, membasminya dengan dahsyat. Pada saat ini, Nazi datang lagi dari samping, Bai Ye langsung menyerbu keluar, menerkam kepalanya dan menghalanginya. Mau ikut campur, teriak Bai Ye dan membentaknya. Klan Dewa Fantasi harus merebut kembali Dewa Fantasi sepenuhnya untuk melindungi otaknya. Ini memberi Li Tianming kesempatan untuk membasmi dengan sekuat tenaga. Pedang itu, yang terdiri dari 5 formasi pedang bintang tingkat semesta yang tak terhitung jumlahnya, menebas kepala Tong. Dalam sekejap, pedang itu menghancurkan 10 pedang misterius prajurit surgawi dan dewa hantu, lalu membasminya dengan brutal di kepala. Tubuh Tong Yi meledak setelah ditusuk oleh pedang. Ketika mereka bersatu kembali, dia telah menjadi asal putih dari Dewa Kosmik. Phantom Star Lord yang lain masih diganggu oleh Bai Ye. Dewa Phantomnya menangkis serangan mematikan Bai Ye, tetapi hanya Phantom Sky Eight Windling yang bisa menyerang Li Tianming. Kuat sekali. Hati Zi hancur dan wajahnya tampak jelek. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi aura pedang bintang dan bulan yang tak terhitung jumlahnya terus menyusut, hampir menjebaknya sampai mati. Suami bernyanyi dan istri mengikuti, "Kamu masih mau pergi?" Tawa dingin Li Tianming menusuk telinganya. Koma. Ledakan. Tak jauh dari situ, Zeus dari kelompok Ibel 3 bulan masih bergegas ke sini. Fakta telah membuktikan bahwa membagi pasukan kita menjadi 2 kelompok dan dikalahkan oleh pasukan kita sendiri adalah keputusan terburuk. Meskipun prajurit wanita Yuanxi dari klan Dewa Surgawi berpikir demikian dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Yue Mo dan Mo Tu keduanya memiliki ekspresi yang sangat muram. Keputusan untuk membagi pasukan menjadi 2 kelompok dibuat oleh Yue Mo, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Tianming begitu kuat. Pada saat ini, gerakan di depan menghilang. Setan bulan berkata dengan ekspresi muram, kedua anggota klan Dewa Langit Ilusi ini juga telah dikalahkan dari esensi Dewa Zeus mereka. Artinya tidak ada gunanya mengejarnya sekarang, karena mata langit dunia terapung tidak dapat mengejar Li Tianming sama sekali. Itu artinya istana surgawi fantasi juga hilang. Mata Mo Tu merah padam, dan ia menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Ia menatap Yue Mo dan berkata dengan suara berat, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus mengejar Long Xing?" Mengejar tanpa hasil. Moon Demon memelototinya dan menggeram, "Ini semua karena laporanmu yang salah sehingga kami meremehkan kekuatan Li Tianming, yang menyebabkan kecelakaan Qiu Yuan. Asal Zeusnya masih ada, kita bisa menyelamatkannya." Wajah Mo Tu tampak muram. "Bagaimana kita menyelamatkannya?" Moon Demon melirik dingin ke sekeliling. "Kita masih punya lebih dari 1 dekade tersisa di taruhan hukuman surgawi, kan? Kalau begitu lupakan saja apa yang terjadi di sini dan langsung pergi ke rerun Dewa Kuno Yan Huang. Target orang ini selanjutnya adalah kau. Kita seharusnya tidak cemas sekarang, dia seharusnya cemas. Penghalang pelindung bintang bulan ini adalah medan perangnya. Jika kita terus tertipu di sini, kita hanya akan kalah. Jadi, siapapun yang terburu-buru akan mati terlebih dahulu," tanya Mo Tu. "Ya, ayo, buat dia cemas." Setelah Moon Demon selesai berbicara, dia langsung menyerbu ke atas tanpa berhenti sedetik pun. Melihat gerakan mereka, ekspresi Li Tianming berubah jelek. "Saudara Long Xing, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi." Li Tianming benar-benar tidak menyangka bahwa 3 dewa Zeus dari kelompok setan bulan akan pergi dengan begitu tegas.
Secara logika, mereka memiliki keuntungan psikologis yang besar ketika menghadapi budak di mata mereka. Setelah menderita kerugian sebesar itu, mereka seharusnya marah besar. Kelompok pemburu ibel bulan mereka pasti Zeus yang sudah lama hidup di ujung tanduk. Jadi mereka sangat sensitif. Sekalipun sang pembasmi ibel masih sedikit enggan, di dalam istana ilahi bintang bulan, dia tetap mengikuti ibel bulan, menerobos aura pedang bintang bulan yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas keluar. Gemuruh. Li Tianming dan Long Xing menyeberangi gelombang bintang dan bulan yang mengamuk bersama-sama, menyapu lautan bintang yang tak berujung, dan hanya bisa mengejarnya dengan upaya sekuat tenaga. Mereka tidak ingin mengalami terlalu banyak mimpi buruk di malam hari. Keturunan Yan dan Huang terlalu rapuh. Li Tianming masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Lucu sekali. Saat mengejar, si pemburu dan mangsa bertukar tempat. Ying Huo sangat gembira dan masih tertawa bodoh. Kita harus lebih berhati-hati sekarang. Ketika pihak lawan adalah seorang pemburu, ia tergoda dan membagi pasukannya menjadi dua kelompok, yang memberinya kesempatan. Sekarang perannya telah terbalik, ia tidak boleh membuat kesalahan yang sama seperti pihak lawan. Untungnya, 5 arah guntur dan naga langit bintang ungu milik Li Tianming keduanya sangat cepat, dan Long Xing belum bergerak, jadi dia secara alami siap bertarung. Aura pedang bintang bulan masih menekan 3 dewa Zeus. Pedang-pedang raksasa galaksi yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam kekacauan, membentuk lapisan demi lapisan gelombang pedang, yang menghantam 3 benda langit humanoid. Ketiga anggota kelompok ibel bulan dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Dengan setiap pukulan dan serangan telapak tangan, pedang-pedang raksasa galaksi yang tak terhitung jumlahnya runtuh kemanapun mereka pergi, dan seluruh penghalang pelindung bintang bulan terus meledak. Mereka akan segera keluar. Li Tianming merasa sedikit pusing. Selama pihak lain bergegas keluar dari langit berbintang, bahkan jika dia bisa mencegat mereka, keuntungan dari penghalang pelindung bintang dan bulan akan hilang. Bang! Benar saja, pada saat berikutnya, seorang dewa ibel dan 2 dewa perang bergegas keluar dari istana ilahi bintang bulan dan menuju ke kapal ilahi laut bintang bulan berwarna darah mereka. 3 cahaya bintang yang menyala-nyala menembus langit berbintang. Pada saat ini, rantai emas yang melilit penjara pedang Dewa 4 leluhur melesat keluar dari langit berbintang seperti naga yang marah di galaksi, dan dalam waktu singkat meledak dengan kecepatan ribuan mil dalam sekejap. Yue Mo dan Yuan Shi sudah memasuki bulan sabit merah darah. Tepat ketika Mo Tu hendak masuk, rantai langit terbakar Tai Huang menggulung dan langsung melilit kakinya puluhan kali, lalu berguling ke arah tubuhnya seperti ular berbisa. Bagaimana ini bisa? Wajah Mo Tu menjadi gelap, dan dia hendak merobek artefak Tianyuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang datang dari benda ini sekuat hantu. Ledakan. Tepat saat bulan sabit darah hendak dimulai, Mo Tu dijatuhkan. Ledakan. Li Tianming mengumpulkan rantai surga terbakar Tai Huang dan bergegas ke depannya dalam sekejap. Rantai masih berguna, itu sangat memperkaya metode bertarungnya. Li Tianming, ini bukan penghalang pelindung bintang bulan. Mo Tu enggan pergi. Kemarahan membara di dadanya. Rantai langit terbakar Tai Huang masih menyeretnya ke arah Li Tianming, meninggalkan bekas bintang darah hitam di tubuhnya. Bagi seorang penguasa bintang, diseret seperti binatang jelas merupakan penghinaan besar. Benar sekali. Kalian bertiga sampah kecil tidak berani bertarung di dalam, jadi kami berdua keluar untuk melawan kalian sampai akhir. Membosankan bermain sampai sekarang. Kalian yang disebut bangsawan Sang Xingsu itu pengecut. Kalau tidak bisa menang, kalian hanya bisa berteriak minta tolong, tanpa henti. Kalau kalian benar-benar punya nyali, berani melakukan sesuatu yang pantas untuk status kalian sebagai dewa, jangan lari menyelamatkan diri seperti guk-guk. Li Tianming tertawa sinis. Sebagai suku budak, jika ingin membangkitkan semangat juang pihak lain, Anda harus menggunakan klan untuk mempermalukan mereka. Jika mereka masih berani pergi, mereka harus dipermalukan. Bos, dia mulai gelisah. Geram Mo Tu, melepaskan rantai langit terbakar Tai Huang, dan menatap Li Tianming dengan mata menyala-nyala. Jangan hiraukan kata-katanya yang provokatif. Dia cemas, tapi kita tidak. Yue Mo adalah pria yang hidup di ujung tanduk. Semakin Li Tianming memperlakukannya seperti itu, semakin ia tidak peduli untuk menyelamatkan mukanya. Ia berkata langsung kepada Mo Tu, berhenti berdebat denganku dan ayo pergi. Jika semuanya gagal, buang mata dunia terapung ini dan biarkan penguasa suci Dayan 49 yang mengurusnya. Lagi pula, Qiu Yuan punya saudara di bintang neraka 9 lapis, dan masih ada beberapa lagi. Kita tidak perlu mengambil risiko. Ya, Mo Tu menahan amarah di hatinya, menggertakkan giginya, berbalik dan melarikan diri.
Apakah aku membiarkanmu pergi? Pada saat ini, pemakaman Kaisar Sembilan Naga, Long Xing dan Zi Xing Tian Honglong keluar langsung dari penghalang pelindung bintang bulan. Di antara mereka, pemakaman Kaisar Sembilan Naga telah direncanakan sejak lama. Begitu dia muncul, seberkas Wanji Dragon Yuan membombardir bulan sabit berwarna merah darah. Cahaya keemasan hitam yang menyilaukan langsung bersinar di langit. Ledakan, kekuatan sumber bintang yang merusak tiba-tiba meletus, dan setan bulan harus mengendalikan bulan sabit berwarna darah untuk menghindar. Mereka boleh pergi, kau tetap di sini. Li Tianming memanfaatkan kesempatan ini, matanya berkilat dingin, dan ia menatap Motu lagi. Rantai langit terbakar Tai Huang di tangannya sekali lagi meraih bulan dari galaksi 9 langit dan menghantam Motu. Bersamaan dengan ledakan tiba-tiba Wanji Dragon Yuan, Motu dan Blood Crescent Moon sama-sama terguncang hebat sesaat, darah dan energi mereka bergejolak dan meledak. Aku akan melakukannya. Long Xing dan Naga Tianhong berbintang ungu menyerbu tepat di depan Motu dengan penuh semangat, sementara Li Tianming melangkah maju dan menghalangi bulan sabit berwarna merah darah. Ledakan, Motu benar-benar terpisah dari bulan sabit berdarah. Bos Ibel Bulan, selamatkan aku. Motu meraung. Dia tidak terlalu takut pada Long Xing dan Li Tianming. Namun, meskipun dia tidak tahan dengan penghinaan ini, dia mengenal karakter Moon Demon, dan sekarang dia tertahan dan hanya bisa berteriak minta tolong. Moser, Long Xing, seorang pria dan seekor naga, memegang tombak di tangan, menghalangi jalan dan mengepung Moser sepenuhnya. Budak, aku pernah melihatmu sebelumnya. Mata Motu merah padam. Sayang sekali kau tidak membasmiku saat itu. Maaf, segalanya telah berubah seiring waktu. Sekarang, giliranku untuk menghakimimu. Mata Long Xing membara. Motu ini adalah Dewa Zeus terkuat di antara 3 bintang Songtian. Ia juga merupakan hantu paling jahat di mata keturunan Yan Huang di antara 3 bintang Songtian. Semua latihan keras Long Xing adalah untuk suatu hari nanti ia akan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya dan memohon bagi rakyat Yan Huang. Orang-orang bintang naga bekerja sama dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Menghadapi suku budak kecil ini, Motu tak bisa lagi menahan amarahnya. Klik, klik, klik. Tubuhnya berubah menjadi ibel berkepala 3 dan berlengan 6, lalu membesar dengan liar, menjadi ibel hitam berkepala 3 dan berlengan 6. Roda neraka ganda di dadanya tiba-tiba terbuka, dan sesosok hantu pembasmi langit bermulut berdarah merangkak keluar. Meskipun tubuh pembasmi ibel ini tidak memiliki mata serangga pucat yang menakutkan itu, dalam hal kekuatan tubuh Zeus, ia beberapa kali lebih kuat daripada milik klan Dewa Perang. Ia dan Tian Tugui sama-sama mesin pembasmi, dengan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. 6 artefak Tian Yuan berbentuk seperti pisau dapur muncul di keenam lengannya, dan cahaya bintang yang dingin memancar darinya. Ledakan. Saat Motu bergerak, cahaya bintang hitam menyelimuti Long Xing bagaikan awan gelap seluas 10.000 mil. 6 pedang membelah 6 dinding langit, menutupi kepala Long Xing dan Zi Xing Tian Honglong. Mereka memulai perang. Di sisi lain, Li Tianming berdiri di depan bulan sabit berwarna darah. Dia tidak akan bergerak kecuali Yue Mo dan Yuan Xi bergerak. Perseteruanku dengan Motu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Kalian boleh pergi kalau mau, kata Li Tianming dengan tenang. Yue Mo mengamati pertempuran antara klan Dewa Yan Huang dan klan Dewa Zantian di belakangnya. Ia tahu betapa kuatnya Long Xing hanya dengan sekali pandang. Aku tahu targetmu adalah Motu dan Tongxi. Setelah membasmi mereka, kau bisa pergi ke Huan Tiansheng dan Zantian Sheng untuk menyelamatkan suku budakmu. Suara Yue Mo dingin. Li Tianming tidak mengatakan apapun. Li Tianming. Kau bibit yang sangat bagus. Aku punya firasat kau sama sekali bukan budak. Jadi, kau harus benar-benar memikirkannya matang-matang. Jika kau bersedia bergabung dengan salah satu dari 8 dewa, yang menantimu mungkin adalah kenaikan pangkat. Tapi jika kau benar-benar ingin menangui buta memilih untuk berpihak pada klan budak, maka aku hanya bisa bilang kau benar-benar tidak tahan dengan kejayaan dan kekayaan, dan pasti akan dikaitkan dengan kesengsaraan, kematian, kesedihan, perpisahan dari istri dan anak-anakmu, dan kemalangan lainnya. Yang menantimu hanyalah jurang tak berujung. Kau benar-benar harus berpikir matang-matang. Jika kau memilih sekarang, kau masih punya kesempatan. Terdengar senyum dalam suara ibel bulan, dan sepasang mata merah gelapnya menatap Li Tianming. Kau hanyalah dewa kosmik tingkat ketiga yang kecil di dunia tingkat Wansu. Di sini, kau sangat kuat, tetapi di bintang neraka 9 lapis, kau hanyalah sosok kecil. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk meyakinkanku? Li Tianming mencibir. Haha, ibel bulan tertawa bodoh. Ia menggelengkan kepalanya cukup lama,
tatapannya perlahan berubah menjadi tatapan neraka. Ia berkata, kau tidak sadar betapa sembrononya dirimu. Semua dunia tingkat takdir di Rerun Dewa Bintang atas memiliki suku budak. Kau menyelamatkan suku budak Zongtian Sansing, tapi kemana kau bisa membawa mereka? Zongtian Sansing adalah wilayah 8 divisi dewa. Kau mengambil inti batas untuk sementara, dan orang-orang di atas akan segera datang untuk membangunnya kembali. Dewa-dewa Zeus itu lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kau mewakili suku budak, dan tidak ada tempat lain untuk pergi. Kau menyelamatkan 10 miliar orang ini, tapi apa yang bisa kau lakukan? Bisakah kau menaklukkan semua dunia tingkat takdir manusia bodoh? Semakin kau membuat masalah, semakin banyak penderitaan yang akan diderita suku budak lain di bintang lain, hehe. Dia mengatakan kebenaran. Jika saya bisa menyelamatkan Zongtian Samsung, bagaimana saya bisa menyelamatkan seluruh dunia? Ini memang masalah yang dihadapi Li Tianming. Akan tetapi, Yue Mo tidak perlu mengatakan apapun, karena dia sudah memikirkannya ribuan kali dalam benaknya. Bagaimana mungkin ada akhir tanpa awal? Zongtian Samsung, ini adalah permulaan. Di masa depan, Li Tianming mungkin memilih cara lain untuk menyelamatkan orang daripada memaksa mereka seperti ini, tetapi niat awalnya tidak akan pernah berubah. Candaan, bagaimana mungkin putra Kaisar Langit dan keturunan Yan dan Huang mengabaikan rakyat? Li Tianming sangat teguh dalam hatinya. Kata-kata Yue Mo yang mengguncang kepercayaan dirinya tidak berarti apa-apa baginya. Ia hanya menatap Yue Mo dengan mata hitam keemasannya, yang berarti, jika kau berani bergerak, aku juga berani bergerak. Bos Ibel Bulan, kalian cepat tangkap dia. Aku akan menjerat Long Xing. Motu meraung marah. Di belakang Li Tianming, ia dan Long Xing, dua dewa kosmik, bertarung dalam pertempuran yang mengguncang langit dan bumi dengan ledakan terus-menerus. Situasi Li Tianming memang cukup berbahaya. Namun, Ibel Bulan menatap Li Tianming, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba tertawa. Awalnya aku menyiapkan tanaman Ibel 10.000 bintang untuk kau hisap darahnya, tapi sekarang kurasa keributanmu di sini bukan urusanku. Jangan rusak orang-orangku yang berharga. Setelah mengatakan ini, dia melirik Yuan Xi. Yuan Xiao menatap Motu sekali lagi, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan mendengarkan bos. Haha, sampai jumpa lagi kalau beruntung. Ibel Bulan dengan santai melemparkan kentang panas mata langit dunia terapung ke arah Li Tianming. Sesaat kemudian, ia mengaktifkan bulan sabit berwarna darah, melesat ke angkasa, dan menghilang di balik langit berbintang. Jual saja Motu langsung. Ayo cepat, pergi lebih cepat lagi. Jelas dia akan diuntungkan jika bertarung. Sekalipun dia tidak bisa membasmi Li Tianming, dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan Motu. Tetapi dia tidak ingin mengambil risiko melakukan hal itu. Dia orang yang egois. Dia tidak mau melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Dia telah menyadari bahwa kesulitan menaklukkan Li Tianming telah melampaui harapannya ketika dia datang ke sini. Menyerahlah dengan tegas. Kepergiannya adalah persis apa yang ditakutkan Motu akan terjadi. Apapun yang Anda takutkan, itu akan terjadi pada Anda. Dengan kepergian Yue Mo, Motu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bagi Long Xing dan Xi Xingtian Honglong. Jika Li Tianming menyerangnya sekarang, ia akan tamat. Berhenti, geram Motu. Ia menyadari bahwa Li Tianming lah yang membuat keputusan di antara kedua pria itu, jadi ia mundur sambil berkata kepada Li Tianming, aku menyerah. Aku bersedia memberikan hukuman ilahi dan menyerahkan inti Zantian Seng kepadamu. Pada saat yang sama, aku akan bekerja sama denganmu untuk menyelamatkan budak-budakmu. Long Xing berhenti setelah mendengar ini. Ia jelas tidak puas dengan pertarungan itu, tetapi ia tetap bertanya pada Li Tianming, bagaimana? Li Tianming melirik Motu, tatapannya tertuju pada roda neraka ganda di dadanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ia mencibir, semua yang kau janjikan kepada kami, bisa kami dapatkan dengan mudah dengan membasmimu. Kenapa aku harus melepaskanmu? Mendengar ini, tatapan Long Xing terhadap Li Tianming menjadi lebih intens. Dia pun tidak mau melepaskannya. Dia punya dendam. Balas dendam yang hebat. Li Tianming, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Motu sangat marah, tetapi kenyataan memaksanya untuk menahannya. Ia berkata dengan suara lembut, kalau kau punya permintaan, katakan saja padaku. Oh kalau begitu aku ingin nyawa semua jenius yang memiliki roda neraka di Zantian Sengmu. Termasuk nyawamu, kata Li Tianming dingin. Kau bermimpi. Wajah Motu hampir berkedut saat mendengar ini. Bermimpi haha. Li Tianming hanya tersenyum. Di sana, Long Xing dan Xi Xingtian Honglong sudah meningkatkan serangan mereka. Demi Xiaoba,
Li Tianming tidak ingin melepaskan hantu dan dewa manapun yang telah mengaktifkan roda neraka. Hal yang sama berlaku untuk Huan Tiansheng. Bagi Wei Sheng Moran, semua dewa alam semesta dalam Huan Tiansheng, selama mereka belum mati, harus mati. Saudara Longsing, cepatlah, atau aku akan mengambil alih, kata Li Tianming dari samping sambil menatap Mo Tu dengan dingin. Kau, apa benar-benar tidak ada ruang untuk meredakan situasi, kata Mo Tu buru-buru. Li Tianming tidak menjawab lagi, dan Longsing pun ketakutan. Ia dan Zixing Tianhonglong menyerang dengan liar. Karena keduanya adalah Zeus tingkat kedua, kekuatan Yan Huang Protos sepenuhnya ditunjukkan saat ini. Ledakan. Dalam pertempuran ini, jagal ibel terdesak ke dalam penghalang pelindung bintang bulan, tempat langit meledak berulang kali. Raungan jagal ibel perlahan berubah menjadi kutukan dan permohonan ampun, dan akhirnya ia roboh dan dilenyapkan sepenuhnya oleh Longsing. Asal-usul hitam dewa alam semesta muncul di depan Li Tianming. Li Tianming maju tanpa berkata apa-apa dan melahap hantu pembasmi itu terlebih dahulu. Ini sangat ampuh. Setelah memakannya, peti mati abu-abu itu bergetar beberapa kali, tampak sangat puas, dan terasa seperti pria gemuk kecil. Setelah menghancurkan asal-usul Zeus, Mo Tu masih hidup dan memohon belas kasihan. Hilangnya Tian Tugui yang aneh membuatnya semakin ketakutan. Namun, Li Tianming tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Sambil menggunakan pedang Dong Huang untuk membuka kelapa, ia mengendalikan pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan langsung menuju Istana Ilahi Langit Fantasi. Ada juga sekelompok dewa hantu di sana. Itu semua tergantung pada apakah mereka dapat berlari cukup cepat. Pada saat ini, asal-usul Zeus dari Minotaur petir emas Qiyu Yuan tiba-tiba berkata dengan sedih, Li Tianming, ampuni nyawaku, dan aku dapat memberitahumu sebuah rahasia tentang Yan Huang Protos. Rerun dewa kuno Yan Huang di wilayah leluhur. Qiyu Yuan tidak ada nilainya bagi Li Tianming. Jadi ketika kata-kata klan ilahi Yan Huang muncul di mulutnya, Li Tianming hanya menggunakan nyawanya untuk mendapatkan beberapa informasi yang sangat berguna. Kau bilang mungkin ada anggota klan ilahi Yan Huang yang masih hidup di alam leluhur, dan mereka telah lolos dari belenggu Dao Surgawi. Li Tianming masih terkejut ketika mendengar berita itu. Keturunan Yan dan Huang kini hanya ditemukan di dunia keberuntungan. Meskipun jumlahnya banyak, bakat mereka terpendam dan jumlah orang kuat terlalu sedikit. Tanpa orang kuat di klan, bahkan jika Li Tianming kuat, akan sangat sulit untuk memimpin klan kembali ke puncak. Benar, berita itu sepenuhnya benar. Setan bulan hanya ingin membawa tim pemburu ke sana untuk mencoba peruntungan, dan itulah mengapa dia sangat ingin membawa mereka kembali. Qiyu Yuan, esensi dewa kosmik, berbicara dengan jujur, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Li Tianming. Dia tahu betul bahwa Li Tianming menginginkan inti istana ilahi surga ilusi dan surga perang, sehingga kedua penguasa bintang, Mo Tu dan Tong Zi, kemungkinan besar akan mati, tetapi dia masih punya harapan. Namun, ia tidak tahu banyak tentang rerun dewa Yan Huang kuno, jadi itu hanya pengantar bagi Li Tianming. Untuk benar-benar memahami detailnya, ia mungkin harus pergi ke dunia-dunia tingkat Wanzu itu. Misalnya, bintang neraka 9 lapis, bintang Dayan 49, bintang kelahiran kembali mimpi besar, bintang wanita misterius 9 langit, orang-orang akan dikirim untuk mempelajari peninggalan Yan Huang kuno. Akan ada juga banyak orang yang pergi ke sana secara spontan untuk mencoba peruntungannya. Dibandingkan dengan rerun dewa Yan Huang kuno, ada hal penting lain bagi Li Tianming. Yaitu keluarga Ji yang abadi. Leluhur kuno terlahir kembali. Ia mendongak dari dalam pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan dapat dengan jelas melihat bahwa bintang kristal emas di atas kepalanya semakin terang, seolah-olah menekannya. Dari sudut pandang Li Tianming, kepalanya memang selalu berwarna emas. Dalam kata-kata Xian-Xian dan Jiji, itu seperti pisau pememisahkan yang tergantung di atas kepala mereka. Astaga, sepertinya Ling Er telah menemukan klan yang berhubungan dengannya. Dan klan ini bahkan bisa dianggap setingkat 8 divisi dewa. Li Tianming tahu bahwa selain 8 dewa terkuat di Sang Xingsu, ada juga banyak klan bintang lainnya. Mereka tersebar di semua bintang di Upper Star Ruins. Dan sekarang tampaknya bagian terkuat dari klan-klan lain terkonsentrasi di wilayah khusus yang disebut Taiko Hengsha. Informasi ini terlalu penting bagi Li Tianming. Debu perak tersebar di 3 bintang di langit tengah, terus-menerus mengumpulkan berbagai informasi. Namun, informasi ini pada dasarnya berasal dari orang-orang di bawah level Zeus, yang pengetahuannya sedikit lebih dangkal dan tidak tahu banyak tentang Hengsha kuno. Aku ingin tahu apakah klan Jiang abadi akan menerimaku. Li Tianming masih sedikit gugup. Keluarga pertama Jiang Feiling adalah Jiang Cheng, penguasa kerajaan Susaku. Bahkan sekarang,
Ia dan Jiang Qingluan menikmati kehidupan mewah di matahari, setelah keduanya menjadi Dewa Bintang. Mereka sangat puas dengan Li Tianming. Pria ini telah mencapai pencerahan dan seluruh keluarganya telah naik ke surga. Ayah mertua manapun pasti akan bingung melihat ini. Tapi sekarang sepertinya keluarga Jiang Abadi seharusnya cukup kaya, dan mereka mungkin punya banyak Zeus kelas atas. Aku ingin tahu apa pendapat mereka tentang kelahiran kembali dan cinta leluhur kuno itu. Batuk-batuk, hanya itu yang ku tahu. Kuharap kau menepati janjimu, kata Qiu Yuan dengan suara rendah hati. Bagaimana kalau kita kendalikan Minotaur ini, bisik Li Tianming kepada Bai Ye. Bagaimana cara mengendalikannya, Bai Ye bertanya dengan mata terbelalak. Gunakan jiwa bayi kecilmu, kata Li Tianming. Brengsek, kau pikir aku mesum? Bai Ye memutar bola matanya. Jangan dipikirkan, aku hanya di tingkat ketiga alam turunan. Aku tidak punya kemampuan itu. Tanpa miliaran makhluk hidup ini, kau bukan apa-apa. Jangan terlalu terbawa suasana. Oke, Li Tianming mengabaikan Qiu Yuan untuk saat ini. Pada saat ini, Bai Ye dan Xian Xian telah membasmi Motu dan Tongxi. Keduanya berteriak dan mengumpat dari awal hingga akhir, tidak berbeda dengan Susen dari Istana Dewa Bintang Bulan. Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan langsung membasmi mereka tanpa ragu, secara otomatis menyaring semua kutukan dan ancaman mereka. Kata-kata itu hampir sama dengan apa yang dikatakan Moon Demon. Jika kau membela para budak, kau akan mati. Tak lama kemudian, dua inti batas muncul di hadapan Li Tianming. Kali ini, Li Tianming membiarkan Long Xing menyerapnya begitu saja, karena ia sudah memiliki terlalu banyak inti batas di tubuhnya. Jika ia menyerap lebih banyak lagi, bahkan tubuhnya yang saat ini setinggi 60 meter pun tidak akan mampu menampungnya. Sebaliknya, partikel neutron Long Xing masih kosong. Selain itu, dia berbakat dan efisien. Langkah pertama menuju kesuksesan adalah menyegel kedua bintang ini. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa keluar, kata Li Tianming. Ya, tidak masalah, kata Long Xing sambil mencernanya, ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Oh, Li Tianming mengangkat alisnya. Meskipun yang kita rampok sekarang adalah inti dunia nyata, 8 dewa memiliki kemampuan untuk mengambil inti dunia cadangan dan mendapatkan kembali kendali atas bintang-bintang di wilayah mereka, atau bahkan membuat inti dunia di tangan kita tidak berguna. Oleh karena itu, gelombang pertama penjarahan dan penyelamatan manusia kita harus menyeluruh, kata Long Xing serius. Li Tianming mengangguk dan mengerutkan kening, lalu berkata, sederhana saja. Masalahnya, jika ini terjadi, akan sulit bagiku untuk menggunakan matahari untuk melahap sumber bintang dari ketiga bintang ini. Semuanya bergantung pada kekuatan. Selama kau benar-benar bangkit di Sang Xingsu, kau akan mampu menaklukkan lebih dari sekadar 3 bintang Zongtian. Sekalipun 3 bintang Zongtian direbut kembali, jika kau bisa menaklukkannya sekali, kau bisa menaklukkannya berkali-kali, kata Long Xing dengan tatapan membara. Dia sudah memiliki keyakinan kuat pada Li Tianming. Baiklah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Setelah menyelamatkan orang kali ini, mari kita stabilkan situasi dulu. Selama periode Rerun Dewa Bintang Neutron, Li Tianming telah bertindak drastis, memicu 3 bintang Zongtian untuk mencekik keturunan Yan dan Huang. Baru sekarang masalah ini akhirnya terselesaikan. Lagi pula, setiap dunia besar yang penuh keberuntungan memiliki keturunan Yan dan Huang. Aku masih memiliki kendali fatal yang dikendalikan oleh 8 divisi dewa. Kedepannya, aku bisa menahan amarahku, tapi aku harus bertindak dengan cara yang wajar. Bukan berarti lemah, tapi, kalau diam saja, tak apa. Tapi begitu bergerak, itu bagaikan guntur, menghancurkan langit dan bumi, membuat lawan tak berdaya. Selesai. Kedua bintang telah disegel. Namun, Zeus tingkat pertama mereka hampir lolos. Untungnya, mereka melarikan diri dengan cepat dan tidak mengambil barang-barang seperti mayat Zeus dan jiwa surgawi yang diwariskan, kata Long Xing. Oke, sebelum Motu dan Tongxi meninggal, mereka sudah mengirim pesan. Sungguh sulit mempertahankan kelompok Dewa Zeus ini. Waktu tidak mengizinkan. Untungnya, di Sang Xingsu, ada banyak klan Dewa Perang dan klan Dewa Ilusi. Selanjutnya, Li Tianming tiba di Istana Ilahi Huantian dan Istana Ilahi Zantian secara berturut-turut, dan melanjutkan langkah Istana Ilahi Xingyue, membawa pergi semua keturunan Yan Huang dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sayangnya, meskipun para Dewa Langit Hantu yang telah lama mati ini tidak lagi berada dalam wujud asli Zeus, tubuh mereka masih kehilangan sejumlah energi, sehingga mereka tidak dapat digunakan langsung oleh Xiaoyu. Selain itu, Li Tianming mengambil semua sumber daya budidaya Zongtian Sansing, dan panennya masih cukup besar. Mayat Zeus,
jiwa surgawi yang diwarisi, artefak Tianyuan, sumber keteraturan, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Jika Anda memiliki debu perak, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikan kekayaan Anda. Jika waktunya tidak sempit, Li Tianming harus menggaruk 3 bintang di langit puluhan kali. Sejak itu, krisis Zongtian Samsung telah teratasi sepenuhnya. Li Tianming berhasil mengirim ratusan juta anggota klannya ke matahari, dan pada saat yang sama membawa serta gunungan sumber daya kultivasi yang sangat besar, yang tak habis-habisnya. Selain itu, jiwa darah Yan Huang dapat melepaskan belenggu jalan surga. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, ratusan juta keturunan Yan Huang ini akan melahirkan banyak dewa Zeus, dan seluruh klan akan diperkuat. Meskipun krisis telah teratasi, rasa krisis menjadi semakin kuat. Selama periode ini, kepribadian Li Tianming yang ceria agak sulit untuk ceria. Bencana klan ilahi Yan Huang dan utang budi kepada klan Tiantian membuatnya merasa agak terbebani. Bahkan Firefly dan yang lainnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan beban ini. Masih banyak hal yang membuatku khawatir. Medan perang ini baru permulaan. Kita telah meraih kemenangan pertama dan merebut 3 kota kecil di pinggiran Kekaisaran Dewa ke-8 Sang Xingsu. Jika aku ingin menaklukkan Kekaisaran Super Antar Bintang Sang Xingsu, perjalananku masih panjang. Li Tianming menyesuaikan mentalitasnya. Kemudian, di antara 3 rencana perjalanan yang diperlukan ke ibu kota ilahi abadi, Dayan 49 Malam Berbintang Ling Feng, dan Rerun Dewa Yan Huang kuno dan keluarga Jiang abadi, dia memilih yang paling mendesak. Kamu Ling Feng, masih belum diketahui apakah dia hidup atau mati. Hun Mo dan Li Qingyu menunggunya di bawah sinar matahari, dan mereka sudah mulai tidak sabar. Setelah Li Tianming mengurus urusan 3 bintang Zongtian, dia memulai langkah berikutnya tanpa istirahat. Pertama, dia membasmi semua dewa di alam semesta kecuali Qiu Yuan. Adapun Qiu Yuan yang terluka parah, dia menyerahkannya kepada Long Xing. Aku akan pergi ke Dayan 49 Star. Untuk sementara, aku serahkan tempat ini padamu dan ayah angkatku, kata Li Tianming kepada Long Xing. Kau tidak butuh aku ikut ke sana saat kau sampai di sana, hanya akan ada pasukan tempur di sekitar alam turunan ke-9, kata Long Xing dengan sedikit khawatir. Ratusan miliar anggota klan kita lebih penting. Jika tempat ini ditemukan, semua orang akan semakin membutuhkanmu, kata Li Tianming. Long Xing adalah orang yang dapat diandalkan. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Long Xing mengangguk dan menepuk bahu Li Tianming dengan tangan raksasanya. Long Xing tidak hanya harus menjaga tempat ini, tetapi juga bertanggung jawab untuk membina puluhan miliar orang ini bersama Li Wudi. Dimulai dari mematahkan belenggu surga dan memperkuat keturunan klan adalah jalan sejati menuju keabadian. Li Tianming berencana untuk tidak mencolok saat pergi ke Dayan Sijiu Star kali ini, jadi dia hanya membawa 2 orang bersamanya. Li Qingyu dan Wei Sheng Moran. Untuk menemukan Ye Ling Feng, Li Qingyu mutlak dibutuhkan. Sedangkan Wei Sheng Moyan, dia mengendalikan para dewa bayangan Tongzi dan Monan, dan merupakan kartu truf Li Tianming di saat kritis. Li Tianming mengubur Kaisar 9 Naga di bawah sinar matahari dan menaiki kapal Dewa Laut Bintang Xing Yue Seng kelas Wanzu bernama Zhao Yue. Pemilik aslinya adalah Xing Zhan, dan klan Xing Zhan telah dibasmi habis-habisan oleh Li Tianming. Kemungkinan kapal Dewa Xing He ini dilacak oleh pihak lain sangat kecil. Sekalipun sedang dilacak, Li Tianming tak punya pilihan. Hidup atau mati Ye Ling Feng masih belum pasti. Ia harus memanfaatkan perbedaan waktu sebelum pihak lain menganggapnya serius dan pergi ke bintang Dayan Sijiu untuk melihat apa yang terjadi pada saudaranya. Selain Li Qingyu dan Wei Sheng Moran, Li Tianming tentu saja juga membawa Soul Demon, yang dapat membantu Li Tianming menemukan Ye Ling Feng dengan cepat. Jadi, mereka menaiki Teruzuki dan resmi berangkat. Berdasarkan nomor bulan, kupikir aku sudah cukup cepat menembusnya, tapi aku tak menyangka kau masih bertahan. Li Tianming menatap Li Qingyu, yang berada di alam turunan ketiga, dan agak takjub. Itu karena kau membawa begitu banyak Ordo Laut Bintang dan Rerun Dewa turunan. Dengan 2 hal ini, aku menjadi lebih radikal dan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, kata Li Qingyu lembut. Ini untuk menyelamatkan Xiao Feng, kata Li Tianming sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, semoga anak malang ini bisa hidup lebih lancar kali ini. Li Qingyu menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat ini, sesosok anggun datang dari samping. Melihatnya, mata Li Tianming berbinar. Wei Sheng Moran, 10 meter jauhnya. Akhirnya, dia bukan Tumbelina lagi. Meskipun masih ada jarak yang jauh antara dirinya dan Li Tianming, masalahnya adalah dia berhasil mengejar ketinggalannya hanya dalam beberapa hari. Siapa yang tahu betapa mengerikannya dia di masa depan.
Selama perjalanan ke-49 bintang Dayan ini, kekuatan tempur Li Tianming rusak akibat hilangnya garis kehidupan, jadi dia pastilah orang yang paling diandalkannya. 49 bintang Dayan semuanya adalah dewa dari klan langit fantasi. Apakah kamu sudah mencapai tingkat evolusi pertama? Mata Li Tianming sedikit berbinar. Itu sudah pasti. Sosok Wei Sheng Moran berubah, dan setiap 50 menit, selalu ada wanita lain seperti dirinya, menemaninya, menatap Li Tianming dengan lembut. Meskipun jiwa mereka tak sempurna, mata mereka dipenuhi cinta. Wow, satu orang bisa membuat harem, gumam Li Qingyu dalam hati. Sementara itu, Ibel jiwa gelisah. Ia bisa merasakan emosi Ye Lingfeng. Li Tianming begitu cemas karena Ibel jiwa sedang dalam suasana hati yang sangat buruk akhir-akhir ini. Ia bertanya kepada Qiu Yuan, dan Qiu Yuan tidak tahu banyak tentang 49 bintang Dayan, tetapi ia juga mendengar bahwa ada monster di sana yang membuat klan langit fantasi sangat tidak senang. Berangkat, Li Tianming mengaktifkan peta bintang Zhao Yue dan memilih untuk membuka saluran lubang cacing. Target Dayan 49 bintang. Di suatu tempat di langit berbintang, di aula putih yang luas. Ya dewa, Monu tersandung dan jatuh ke aula, matanya dipenuhi air mata. Ia mengangkat kepalanya dan dikelilingi oleh Zeus. Di posisi tertinggi, sosok tinggi dan agung bersinar bagai dunia sumber bintang, dan kecemerlangannya membuat mata tak mampu terbuka. Gadis muda, kenapa kau begitu takut? Sebuah suara ramah terdengar di aula. Monu menceritakan apa yang terjadi dengan suara gemetar. Mata dunia mengambang telah diambil, belenggu dao surgawi telah dilepaskan, dan masih ada monster. Suara sang suci terus bergema di aula ini. Saat ini, monster semakin banyak. Ledakan. Dia berdiri. Di bawah panggung, tubuh Monu tiba-tiba meledak berkeping-keping, bahkan tidak menyisakan esensi Dewa Zeus. Sang Maha Suci memegang bola abu jenazahnya dan berkata dengan tenang, orang-orang yang lajang tanpa pasangan tidak pantas hidup di dunia ini. Ledakan. Di langit berbintang yang gelap, sekuntum bunga indah tiba-tiba mekar. Itulah cahaya susunan lubang cacing. Berdengung. Sebuah kapal dewa laut bintang yang bersinar dengan cahaya warna-warni muncul dari bunga itu, namun tak lama kemudian cahayanya padam dan memasuki kegelapan. Dan bunga-bunga indah itu segera meredup. Dayan 49 bintang, ini dia. Li Tianming berdiri di dalam Zhao Yue dan melihat keluar. Hanya ada kegelapan di depan, bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Namun, Teruzuki tiba-tiba teringat suara pengingat mekanis. Peringatan, jangan lanjutkan, kalau tidak, Anda akan bertabrakan dengan bintang pendamping. Li Tianming memerintahkan Zhao Yue untuk segera berhenti. Pendamping, dia menatap ke depan, wajahnya penuh kebingungan. Setelah Teru Yue berhenti, menatap hamparan bintang hitam pekat di depannya, Li Tianming segera menggunakan metode lamanya untuk memahami dan menyusup ke dunia baru. Yaitu lepaskan debu perak. Dulu hanya Yin Chen yang dibebaskan, tapi sekarang ada juga Bai Ye. Dua saudara ini, yang satu bertugas membawa dan menguping, dan yang satu lagi bisa memasuki jiwa dan mencuri hati orang. Bisa dibilang mereka berdua adalah makhluk super yang menguasai dunia. Jadi, satu persatu, debu perak berubah menjadi berbagai tubuh serangga, membawa benih jiwa Bai Ye dengan mobilitas yang buruk, dan mulai bergerak maju di langit berbintang yang gelap. Tak lama kemudian, kedua saudara itu menjumpai penghalang kabut bintang, yang membuktikan bahwa ada dunia sumber bintang di depan. Apakah itu 49 bintang Dayan? Li Tianming bertanya pada Bai Ye. Tentu saja tidak. Penghalang kabut bintang ini cukup biasa dan ukurannya tidak terlalu besar, kata Bai Ye acuh tak acuh. Aku serahkan padamu. Li Tianming yakin bahwa 49 bintang Dayan berada di dekatnya, bergerak di dunia setingkat Wanzu ini. Jika ia berlayar dengan kapal Dewa Laut Bintang yang dijarah, ia pasti akan menjadi target besar. Jadi, ia pertama-tama menemukan daerah yang dapat menghancurkan bintang, melemparkan Teruzuki ke suatu batu tak berpenghuni, mengaktifkan penghalang penyembunyiannya sendiri, dan menyembunyikannya hingga batas tertentu. Dia, Li Qingyu, dan Wei Sheng Moran meninggalkan Zhao Yue. Dengan begitu, bahkan jika kapal Dewa Laut Bintang ini dilacak, aku pasti sudah pergi. Li Tianming tidak berniat menggunakan Zhao Yue terus-menerus, karena itu sama saja dengan basmi diri. Zhao Yue adalah salah satu inti kendali penghalang fusi Xing Yue Sheng. Jika 8 kelompok dewa bersama-sama memburu kapal Dewa Xinghai, benda ini akan menjadi target yang sangat penting kemanapun ia pergi. Singkatnya, kereta curian hanya dapat melaju sejauh itu. Adapun jalan kembali ke matahari, sangat mudah, cukup naik kapal lain. Li Qingyu dan Wei Sheng Moran sama-sama sangat ringan.
Satu-satunya benda yang tidak ringan adalah dua mayat asal-usul Dewa Zeus milik Tongxi. Karena bentuknya telah berubah, Li Tianming hanya membungkus dan membawanya pergi. Tingginya 60 meter, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk menyeret kedua bola berdiameter 20 meter ini. Kudengar cincin Sumeru di atas level Kaisar Langit mampu menahan kekuatan mayat Dewa Zeus. Aku pasti akan mendapatkannya jika ada kesempatan. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa cincin di tubuh Li Tianming yang memenjarakan Huang Qi pastilah kuat, karena Huang Qi masih hidup. Zeus yang hidup harus lebih kuat daripada Zeus yang mati. Jika aku memiliki cincin Sumeru itu, Xiao Yu akan seperti membawa meriam berbentuk manusia bersamaku. Li Tianming merasa gembira hanya dengan membayangkannya. Setelah menyelesaikan semua ini dan meninggalkan Zhao Yue, Yin Chen dan Bai Ye telah memasuki bintang pendamping di depan. Di luar masa perang, Star Guardian Barrier tidak diaktifkan, jadi langkah ini sangat mudah. Sejumlah besar debu perak menempel pada beberapa kapal Dewa Laut Bintang yang cepat dan mencapai kota-kota bintang pendamping hanya dalam beberapa jam. Bekerja sama dengan Bai Ye, melalui banyak investigasi, mereka memperoleh informasi yang diinginkan Li Tianming dengan efisiensi tinggi. Apa yang terjadi dengan bintang pendamping ini? Tanya Li Tianming. Dunia-dunia kelas Wanzu di Rerun Dewa Bintang atas semuanya memiliki bintang pendamping. Bintang-bintang pendamping ini berputar mengelilingi sumber bintang kelas Wanzu seperti cincin bintang dan juga disebut satelit. 49 bintang Dayan khususnya terkenal karena 49 bintang pendampingnya. Informasinya terlalu banyak, jadi Yin Chen terlalu malas menjelaskannya. Ia hanya menyusun teks dalam baris-baris di depannya dan membiarkan Li Tianming memindainya sekilas. Lalu, di tingkat manakah bintang pendamping ini? Mungkinkah ini dunia penciptaan? Secara logika, dunia tingkat penciptaan biasanya 1/10 ukuran dunia tingkat semesta segudang. Bagaimana mungkin ada 49 pendamping? Tetapi masalahnya adalah tidak ada sumber bintang tingkat 6 di Sang Xingsu. Ini bukan dunia tingkat penciptaan, melainkan sumber bintang khusus. Ukurannya kira-kira setara dengan dunia tingkat Tianjun, atau bahkan dunia tingkat Suaka, tetapi mengandung esensi kosmik yang setara dengan dunia tingkat penciptaan, dengan tingkat kekuatan yang tinggi. Ini bisa dianggap sebagai dunia tingkat penciptaan kecil yang istimewa. Ada cukup banyak dunia istimewa dan aneh seperti itu di Sang Xingsu. Yin Chen menggunakan tubuhnya untuk menyusun kata-kata, dan memang jauh lebih sederhana. Sungguh mengesankan. Jika Li Tianming bertanya sendiri, orang lain pasti akan bingung. Siapakah orang ini dan bagaimana mungkin dia tidak tahu akal sehat ini? Mungkinkah ini dunia di Myriad Universes adalah dunia yang dihuni oleh semua Dewa Zeus? Lalu, apa bintang pendamping ini? Biasanya dihuni oleh keturunan dan anggota klan Dewa Alam Semesta yang belum dewasa. Ada juga beberapa klan di luar 8 divisi Dewa. Bahkan ada cukup banyak keturunanmu, Kaisar Kuning. Komposisi personelnya lebih kompleks daripada dunia tingkat penciptaan. Dunia ini bisa dianggap sebagai stasiun transit khusus untuk dunia tingkat semesta segudang. Dunia tingkat Kaisar tidak akan memiliki bintang pendamping seperti itu. Yin Chen melanjutkan penjelasannya. Kenapa tidak ada satupun di alam surga Kaisar? Tanya Li Tianming penasaran. Populasi dunia tingkat Kaisar Langit sangat kecil. Dunia ini merupakan dunia dengan populasi paling sedikit di antara dunia sumber bintang tingkat ke-9. Dunia ini juga merupakan dunia elit sejati. Dewa-dewa Zeus super ada di mana-mana, dan keturunan mereka pada dasarnya dapat menjadi Dewa Zeus segera setelah mereka lahir, kata Yin Chen. Ya dewa, meskipun Li Tianming terkejut, dia berpikir tentang ketika dia pertama kali tiba di bintang gelap, bukankah dia juga menyaksikan semua orang menjadi dewa? Ada baiknya kita pikirkan seperti ini. Sebagai dewa tertinggi di alam semesta, tingkat kehidupannya sudah berubah, jadi bagaimana mungkin dia melahirkan sampah? Setelah Monkey berevolusi menjadi manusia, mustahil bagi mereka untuk melahirkan Monkey lagi. Meskipun ini berlebihan, hal ini sebenarnya sesuai dengan kebenaran transformasi kehidupan kosmik. Dari perspektif ini, memang agak berlebihan untuk menganggap dewa-dewa alam semesta, dewa-dewa bintang, dewa-dewa tertinggi, dan manusia sebagai bentuk kehidupan yang sama. Mereka hanya dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan dengan garis keturunan yang sama tetapi pada tingkat yang berbeda pada jalur evolusi yang sama. Alam semesta ini luasnya tak terhingga. Ada begitu banyak rerun dewa bintang bawah, tetapi hanya ada satu rerun dewa bintang atas. Dunia-dunia tingkat surga Kaisar di rerun dewa bintang atas sangat langka, hampir tak terhitung jumlahnya. Dan setiap dunia tingkat surga Kaisar hanya memiliki sedikit garis keturunan puncak di seluruh alam semesta.
Wajar saja jika makhluk seperti itu terlahir sebagai Dewa Zeus, kan? Itulah puncak dunia yang tertib. Dunia tingkat kaisar tidak membutuhkan bintang pendamping. Dunia 10.000 alam semesta membutuhkan cukup banyak hal. Dunia tingkat surga kaisar ini dan garis keturunan kekaisaran dari 8 divisi dewa terlalu jauh dariku sekarang. Pikiran Li Tianming kembali ke kenyataan dan dia menanyakan pertanyaan paling penting kepada Yin Chen, apakah kamu sudah mendengar kabar tentang Xiao Feng di planet pendamping ini? Ya, kata Yin Chen secara lisan. Kalau begitu katakan padaku, kata Li Tianming. Ji Mao, Yin Chen cemberut 2 kali, dan serangga perak lainnya terus berkumpul di depan Li Tianming. Akhir-akhir ini dia membuat keributan di bintang ke-49 Dayan. Meskipun dia tidak dianggap kuat, dia punya trik tersembunyi yang membuat klan langit ilusi sangat pusing. Oh, metode apa? Alam semesta Sang Xingsu sangat kuat dan stabil. Klan Dewa Fantasi tidak dapat mengandalkan tubuh mereka untuk menembus penghalang dunia dan memasuki dunia lain. Mereka perlu mengandalkan diagram formasi penghalang, tetapi Ye Lingfeng dapat menjelajahi dunia lain sesuka hati. Hal ini membuatnya mustahil untuk dibasmi dan bahkan Dewa Fantasi pun tidak dapat menekannya. Sebelumnya, ia mengandalkan kemampuan ini untuk lepas dari kendali klan Dewa Fantasi, kata Yin Chen. Apakah ini baik-baik saja? Li Tianming teringat saat Ye Lingfeng pertama kali pergi ke alam baka, ia selalu dibatasi di mana-mana. Ia tak menyangka kini ia bisa menjelajahi alam baka lebih baik daripada klan Dewa Huantian. Dapat dilihat bahwa Dewa leluhur Yuanshi, Raja Ibel, pasti memiliki hubungan dengan alam baka. Lalu bagaimana di mana dia sekarang, tanya Li Tianming. Beberapa hari yang lalu, 49 bintang Dayan mengirimkan pasukan yang sangat besar. Konon mereka hampir menangkapnya, tetapi ia berhasil lolos, yang membuat para Dewa Zeus sangat marah. Konon, ribuan Dewa Zeus telah dikirim, tetapi mereka gagal menangkapnya. Yin Chen melanjutkan merangkai kata-katanya. Sapi, kemampuan melarikan diri ini jauh lebih menakjubkan daripada milik Li Tianming. Jadi bagaimana sekarang, apakah ada kabar tentangnya, bisakah kau menemukannya, apakah aku harus membiarkanmu memasuki Dayan 49 Stars dulu, tanya Li Tianming. Penghalang pelindung bintang Dayan 49 tidak terbuka, jadi seharusnya tidak sulit bagi debu perak untuk masuk dan menyebar. Debu perak dapat menyebar dengan cepat dengan menunggangi kapal ilahi laut bintang. Tidak perlu masuk ke bintang Dayan Sijiu. Tadi ada berita bahwa orang ini berlari ke rerun dewa kuno Yan Huang dan seseorang melihatnya di sana, kata Yin Chen. Kau benar-benar pandai menyelinap. Li Qingyu bingung antara harus tertawa atau menangis ketika mendengarnya. Mereka mengejarnya ke bintang Dayan Sijiu, tetapi anak ini lari ke rerun dewa Yan Huang kuno lagi. Yang dapat saya katakan adalah, tepat sekali. Ini sebenarnya tumpang tindih dengan rencana perjalanan Li Tianming. Untungnya, dia baik-baik saja. Mendengar kabar ini, hati Li Qingyu yang tegang akhirnya lega. Saudaraku, kita tidak boleh membuang waktu. Ayo kita pergi ke rerun dewa kuno Yan Huang untuk mencarinya. Pertanyaannya, di mana rerun dewa Yan Huang kuno ini? Lubang cacing tidak bisa mencapai tempat ini. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia melihat cacing-cacing di depannya dan berkata, mintalah petunjuk arah. Tidak perlu bertanya, akhir-akhir ini, banyak orang dari dunia setingkat Wanzu di sekitar akan menuju ke sana. Kau bisa naik saja. Ngomong-ngomong, Zhao Yue sedang tidak beroperasi, lanjut Yin Chen. Begitu banyak orang yang pergi ke sana. Li Tianming tahu bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Tempat itu pasti menguntungkan untuk menarik begitu banyak orang. Maka ia berkata kepada Yin Chen, sepertinya aku tidak cocok menggunakan nama Li Tianming untuk saat ini. Lin Feng akan muncul lagi. Wei Sheng Moran terkekeh. Saya ingat di Dark Star, dia menjadi selir Lin Feng. Li Tianming tertawa dalam diam, lalu berkata kepada Yin Chen, temukan target, dan kami akan mengendalikannya. Target telah ditemukan. Dalam beberapa hari, sebuah kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu Dewa Maple akan berangkat dari bintang pendamping yang disebut Bintang Dewa Maple menuju rerun Dewa Yan Huang kuno. Pemiliknya adalah seorang jenius bernama Qin Feng. Ia adalah putra dari Master Bintang-Bintang Dewa Maple dan murid dari seorang Master Suci Bintang Dayan 49. Karena usianya baru 500 tahun dan telah mencapai tingkat evolusi ke-9, ia telah memenuhi syarat untuk menjelajahi rerun dewa tingkat bawah rerun dewa Yan Huang kuno. Kata Yin Chen. Bukankah semua Zeus seharusnya pergi ke sana? Bagaimana mungkin anak muda juga bisa pergi ke sana? Tanya Li Tianming bingung. Alam leluhur adalah dunia yang aneh. Beberapa tempat memiliki batasan alami khusus dari alam semesta. Misalnya, di bagian bawah rerun dewa Yan Huang kuno,
saya mendengar bahwa sekuat apapun dewa alam semesta, selama ia melampaui batas umur, ia akan dibatasi oleh alam leluhur. Batas umur ini konon sekitar 500 tahun, kata Yin Chen. Oke, Li Tianming teringat terakhir kali dia memasuki alam leluhur di Rerun Dewa Ketertiban. Memang sangat aneh di sana. Ye Lingfeng muncul di Rerun Dewa bawah dan terlihat oleh seseorang. Kudengar juga pintu masuk ke Rerun Dewa ini di sisi lain Taiko Hengxia juga ada di Rerun Dewa bawah, kata Yin Chen. Li Tianming, mereka semua benar-benar bersatu. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Yin Chen dalam mengatur informasi benar-benar menakutkan dan menakjubkan. Segala yang ingin diketahui Li Tianming kini tersedia. Dari beberapa dunia sumber bintang kelas 10.000 alam semesta, setidaknya puluhan ribu jenius dari 8 divisi dewa di atas alam turunan ke-9 juga telah pergi ke sana. Beberapa dari mereka telah menjadi dewa Zeus. Tahu, Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Dia, Li Qingyu, dan Wei Sheng Moyan sedang melewati penghalang kabut bintang saat ini. Setelah melewatinya, mereka tiba-tiba dapat melihat dunia sumber bintang berwarna-warni muncul di depan mata mereka. Tidak sebesar itu, hanya sedikit lebih besar dari tingkat tempat perlindungan biasa. Ini sedikit seperti sumber bintang bulan di sebelah dunia tingkat yang Fan. Oleh karena itu, tempat ini mengingatkan Li Tianming pada alam dewa bulan. Yin Chen telah mengunci posisi si jenius bernama Qin Feng. Dia berada di satu-satunya kota yang hancur di Maple Star. Rerun Dewa Maple. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, penguasa bintang Feng Shen Star seharusnya menjadi dewa kosmik tingkat pertama, dan satu-satunya dewa kosmik di bintang pendamping ini. Dengan nama ini, dia seharusnya bukan dari klan Dewa Langit Fantasi, kan tanya Li Tianming. Dia bukan dari klan Dewa Langit Fantasi, tetapi dia bisa menjadi murid klan Dewa Langit Fantasi. Jelas, dia memiliki beberapa kemampuan, bahkan lebih kuat daripada jenius dari Vena Dewa Kosmik seperti Yan Ris Huang. Dia bukan dari klan Dewa Langit Fantasi, tapi dia adalah seorang praktisi Dewa Fantasi, kata Bai Ye sambil terkekeh. Oh, bukan salah satu dari 8 dewa. Li Tianming sedikit terkejut. Ya, ada banyak suku bawahan di bawah 8 divisi dewa, dan garis keturunan dewa hantu tidak hanya dimiliki oleh klan Dewa Langit Hantu, kata Bai Ye. Li Tianming tahu ini. Ia mewarisi dewa hantu aksara Cina Xia Agung dari kerajaan Guixu Xia Agung, yang bukan dewa hantu surga. Ada banyak sekali suku seperti ini, Yin Chen menambahkan. Li Tianming mempercepat kejadewanya ke bintang Dewa Maple, targetnya Rerun Dewa Maple. Oh, Bai Ye tiba-tiba mencibir. Ada apa, tanya Li Tianming. Qin Feng menghasilkan uang dengan memperdagangkan keturunan Yan dan Huang. Dia adalah pedagang manusia hidup terbesar di Maple Star. Rerun Dewa Maple. Sebagai kota Rerun Dewa terbesar di bintang Feng Shen, Rerun Dewa Feng Shen dibangun di kutub utara bintang ini, seperti mutiara yang mempesona. Bintang Maple sebagian besar terdiri dari daun maple kuning, dan seluruh bintangnya ditanami jenis pohon maple khusus yang tumbuh dari sumber bintang tingkat penciptaan. Pohon-pohon ini dapat tumbuh hingga ratusan ribu meter tingginya, dan memiliki daun yang besar dan tebal. Sebagai kota Rerun Dewa yang dijaga oleh Dewa Alam Semesta, Rerun Dewa Feng Shen adalah tempat yang dirindukan oleh orang-orang di seluruh planet. Untuk memasuki Rerun Dewa Feng Shen, seseorang perlu mendapatkan izin dari wali kota-kota bintang besar. Meskipun bintang Maple ini kecil, populasi permanennya sebenarnya lebih besar daripada seluruh bintang 49 Dayan. Tepatnya, ia adalah 49 bintang pendamping dari 49 bintang Dayan, dan masing-masing memiliki populasi yang lebih besar daripada bintang utamanya. Ini adalah peraturan ketat di semua dunia tingkat alam semesta utama. Kecuali Anda adalah Dewa Zeus, bahkan jika Anda adalah keturunannya, Anda tidak dapat tinggal di 49 bintang Dayan terlalu lama. Karena itu, bahkan bintang-bintang pendamping ini pun tampak cukup makmur. Di saat yang sama, hal ini juga mendorong keturunan 8 dewa untuk bekerja keras berlatih dan menjadi dewa alam semesta. Jika kamu tidak bisa menjadi dewa kosmik, tidak peduli seberapa tinggi tempat kelahiranmu, kamu tidak bisa kembali ke keluargamu dan akan menjadi pelayan selama sisa hidupmu. Pada saat yang sama, ini juga memastikan kekuatan absolut tingkat Wanzu dan tingkat Kaisar Tian, sistem elit, dan kelangsungan hidup yang terkuat. Dari sini, dapat dilihat bahwa populasi dunia Wanzu dan di Tian sangat jarang. Semua orang bersenang-senang tinggal di sana. Li Tianming berdiri di Rerun Dewa Feng Shen dan menatap langit. Ada bayangan di kedalaman langit, dengan sedikit warna putih yang terlihat samar-samar. Itulah 49 bintang Dayan. Dunia sumber bintang tingkat ke-8 yang didominasi oleh klan Dewa Fantasi.
Li Tianming pasti tidak bisa masuk sekarang. Tingginya 60 meter, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali saat duduk di penginapan di Fengshengsu. Sang Xingsu penuh dengan orang-orang dengan berbagai bentuk dan ukuran, jadi penginapan, restoran, bangunan, semuanya dirancang untuk mengakomodasi semua orang. Yin Chen, Li Tianming menyesap anggur Dewa Maple, anggur spesial dari bintang Dewa Maple, dan bertanya, apakah ada yang membicarakan tentang 3 bintang Zongtian di sini? Apakah ada yang mengenal saya? Tidak, Yin Chen menjawab cepat. Benarkah tidak ada satupun? Benar? Tidak. Bai Ye memutar bola matanya dan mencibir, beberapa kepala desa telah meninggal di desamu. Mengapa orang-orang di kota berhak membicarakanmu? Mereka hanya peduli dengan rerun dewa kuno Yan Huang dan ingin meraup untung besar. Siapa yang peduli padamu? Meski kata-katanya kasar, namun masuk akal. Tidak apa-apa asalkan tidak ada yang membicarakannya. Akan lebih mudah bagiku untuk bertindak, Li Tianming merenung. Kakak, Li Qingyu duduk di sampingnya dan berkata dengan cemas, keturunan Yan dan Huang di bintang Maple juga sedang tidak baik-baik saja. Haruskah kita membantu mereka? Aku tidak akan membantumu untuk saat ini, bisik Li Tianming. Melihat pengalaman Zongtian Sansing, aku tidak punya cukup kekuatan dan pengaruh saat ini. Keturunan Yan Huang lemah. Jika aku terus terikat dengan mereka, siapapun yang kupukul, orang lain akan melampiaskan amarah mereka. Aku hanya bisa menunggu dan melihat. Jika suatu hari nanti aku bisa membangun pengaruhku, maka aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Sang Xingsu terlalu besar, dan ada terlalu banyak keturunan Yan Huang dalam situasi ini, kata Wei Sheng Moran dengan cemas. Jadi situasinya saat ini adalah semakin dekat Li Tianming kepada mereka, semakin banyak masalah yang akan ia timbulkan kepada mereka. Kebetulan saja pergerakan Zongtian Sansing tidak terlalu besar, dan rerun dewa Yan Huang kuno telah mengalihkan perhatian. Saya hanya bisa menahannya. Dia di sini. Saat itu, Bai Ye melihat keluar jendela dan berkata dengan nada dingin. Li Tianming memandang keluar dan mengunci sasarannya dalam sekejap. Seorang pemuda berjubah oranye berjalan di sepanjang jalan, diikuti oleh sekelompok besar orang. Qin Feng, pangeran dari Maple Star. Saat dia berjalan, orang-orang di sepanjang jalan bersikap hormat dan minggir untuk memberi jalan baginya. Sungguh sombong, kata Li Tianming. Biasanya, kalau aku pemiliknya, aku akan berjalan lebih arogan daripada dia, kata Ying Huo sambil terkekeh. Li Tianming tersenyum, lalu berdiri dan turun bersama Li Qingyu dan Wei Sheng Moran. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan Fengshengsu dan menghentikan Qin Feng di sebuah jalan. Tuan Muda Qin, Li Tianming mengangkat alisnya dan menatap pemuda berjubah oranye merah itu. Ia berambut putih, bermata hitam keemasan, dan berpakaian hitam. Sikapnya sungguh mengagumkan. Qin Feng sedang sibuk menyelesaikan kesepakatan ketika seseorang tiba-tiba menghentikannya. Tentu saja, ia merasa tidak senang, tetapi untuk sesaat, ia merasa terintimidasi oleh sikap Li Tianming. Ia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu, dari suku mana kamu, dari mana asalmu? Nama saya Lin Feng. Li Tianming membungkuk. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Muda Qin. Bolehkah saya bicara sebentar? Kau tidak mau mengungkap asal-usulmu, kan itu namanya main-main dan misterius. Qin Feng Shen tersenyum dingin, lalu melambaikan tangan ke arah orang di belakangnya dan berkata, cabut kepalanya. Ya, pada suatu waktu, beberapa dewa bintang tingkat atas dari alam Yan keluar satu demi satu. Li Tianming tersenyum tenang saat melihat ini, lalu berkata, 1 bulan 3 hari yang lalu, di kota Jiu Hexing, Twilight Mansion, Huan. Berhenti. Wajah Qin Feng tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk berhenti, lalu menatap Li Tianming dengan niat membasmi di matanya. Dia berjalan mendekati Li Tianming, menatapnya dengan dingin, dan berkata, apa yang kau tahu? Aku tahu segalanya. Li Tianming tersenyum tipis. Qin Feng ini diam-diam membasmi 2 orang dari klan Dewa Fantasi di Najiu dan Xingcheng. Dia melakukannya di depan pria itu, pertama-tama dia memperkosong wanitanya, lalu membasmi mereka bersama-sama. Bintang-bintang Dayan 49 dan bintang-bintang pendampingnya berada di bawah kekuasaan penuh klan Dewa Ilusi. Meskipun orang tua mereka bukan Dewa Zeus, mereka tetap diberi perlindungan khusus. Qin Feng juga memiliki seorang guru dari klan Dewa Ilusi. Jika perbuatannya terbongkar, ia dan ayahnya akan mati. Adapun mengapa Li Tianming tahu ini, sederhana saja, Yin Chen mendengarnya. Terlebih lagi, Qin Feng sendirilah yang mengatakan ini dan ibunya baru saja mengakuinya. Tuan Qin, jika Anda berani menyentuh saya di sini,
cerita Anda akan menyebar ke seluruh Maple Star dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Ketika penyelidikan dimulai, Anda tidak ingin orang tua Anda mati bersama Anda, kan bisik Li Tianming di telinganya. Apa yang ingin kau lakukan? Urat-urat Qin Feng menyembul keluar saat dia menatap Li Tianming. Sederhana saja, ikut saja denganku. Li Tianming menepuk lengannya dan tersenyum. Tuan Qin, tenanglah. Aku hanya tertarik pada kekayaan, bukan kehidupan. Jika Tuan bermurah hati, aku pasti akan merahasiakan ini. Qin Feng melotot padanya dan mengepalkan tinjunya. Namamu Qin Feng, dan namaku Lin Feng. Ini takdir. Kita adalah keluarga, kata Li Tianming sambil menatapnya dan tersenyum. Oke, Qin Feng melambaikan tangannya, menyuruh semua orang di belakangnya untuk kembali, lalu berkata kepada Li Tianming, kalian mau kemana? Tunjukkan jalannya. Tolong, Li Tianming langsung membawanya keluar kota. Banyak orang di sepanjang jalan melihatnya, dan tentu saja beberapa orang akan pergi untuk memberitahu Dewa Alam Semesta, tetapi Li Tianming tidak takut. Dia hanya butuh tempat yang tenang. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di luar kota. Qin Feng merasa sedikit lega saat melihat Li Tianming juga membawa seorang gadis dari alam turunan ketiga dan seorang gadis dari alam turunan pertama. 3890